Assalamualaikum, jumpa lagi nih di channel Dapur Bunda Rini. Kali ini masak yang segar-segar aja, sop ikan gurame yang mudah dan simple. Pokoknya gak kalah enaknya yang dijual di restoran ya. Ini semua keluarga pasti suka ya. Ini enak banget, segar pokoknya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama di sini ada 1 kilo ya ikan gurame yang udah saya goreng. Lalu ini saya marinasi aja dulu dengan bumbu marinasi, lalu saya goreng kemarin sore ya. Saya simpan yang kulkas, tadi pagi saya masak ya. Lalu ada bumbu tambahannya, di sini ada bahan tambahannya, ada kobis, 3 batang daun bawang, 2 buah tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit ya, cabai rawit hijau. Lalu sisihkan dulu. Pertama-tama si kobisnya ini akan saya potong kasar aja. Untuk kobisnya di sini saya pakai yang kecil tapi separuh aja ya, mungkin kurang lebihnya 1 on ya. Saya potong kasar aja. Lalu untuk daun bawang ini saya pisah, bawang yang bagian batang putihnya dan juga yang hijaunya. Itu batang yang putihnya ini nanti saya tumis dengan bawang merah, bawang putih ya. Untuk yang hijaunya ini nanti saya masukin ketika si sopnya udah matang ya, biar enggak layu banget ya, tetap segar ya. Lalu ini si yang hijaunya dipisahkan ke mangkok yang kecil aja. Setelah itu 3 siung bawang putih diiris kasar ya, diiris aja. Kalau teman-teman punya bawang bombay juga boleh ya, dikasih bawang bombay aja. Lalu di sini saya tambahkan si bawang merah, di sini saya pakai 6 sampai 8 siung ya. Iris-iris aja. Lalu cabai merahnya di sini saya pakai 5. Cabai hijaunya pakai 5, cabai rawit hijaunya saya pakai 2 aja. Sesuai selera untuk tingkat kepedasannya. Ini diiris saja, tomatnya juga diiris. Boleh pakai tomat hijau ya teman-teman. Karena saya nggak punya, jadi saya pakai tomat yang ada aja. Saya pakai 2, lalu disisihkan aja dulu. Setelah itu tumis batang daun bawang tadi yang putih dan juga bawang merah, bawang putihnya juga ditumis sampai sedikit layu aja. Dirasa sudah layu seperti ini, tambahkan si jahe ya yang udah digeprek ya, daun jeruk, daun salam. Kalau teman-teman punya serai boleh tambahin ya 1 batang kecil aja, tapi saya nggak punya jadi nggak pakai ya. Lalu udah harum, tambahkan air 1 liter ya atau 1000 ml. Nah untuk kuahnya sesuai selera aja, cukup 1 liter aja. Lalu ini akan saya tunggu sampai dia benar-benar mendidih banget. Jangan lupa tambahkan lada bubuk seberapa sendok teh. Kaldu bubuk di sini saya tambahkan 1 sendok makan. Penyedap rasa bila suka saya pakai sedikit aja, seberapa sendok teh. Garam ya, seberapa sendok teh dulu. Lalu gula pasir 1 sendok teh aja. Lalu ada asam kandis ya teman-teman, saya tambahin lagi 1 keping ya. Untuk asam kandis boleh pakai boleh tidak ya, karena saya punya di kulkas jadi saya pakai ya, biar rasanya itu lebih mantap ya, lebih nendang. Teman-teman boleh pakai tomat aja yang banyak juga nggak apa-apa. Nah dirasa sudah mendidih nih, tanah seperti ini kuahnya, baru dimasukin si ikannya tadi. Nah untuk ikannya tadi ya teman-teman saya jelaskan lagi, saya goreng dulu dengan bumbu marinasi, bumbu racik ya. Saya marinasi dulu setengah jam, lalu baru saya goreng ya. Nah setelah saya goreng saya simpan di dalam kulkas, baru tadi pagi saya masak ya, karena kemarin sore saya gorengnya. Nah lalu langsung tambahkan aja si kobisnya ya, begitu ikannya masuk kobisnya juga langsung masuk. Cabenya dan juga tomatnya juga langsung dimasukin. Boleh nggak sih pakai kentang atau pakai wortel, boleh banget ya. Lalu daun bawangnya jangan lupa. Ini jangan diaduk banget ya, dibiarin aja, asal-asal aduk aja di atasnya agar si ikannya nggak hancur. Ini sebentar aja, paling lama itu masaknya 2 sampai 3 menit aja ya. 2 menit aja biar si kuahnya ini sama ikannya meresap ya. Pokoknya sampai si sayurnya ini sampai layu aja ya, jangan terlalu lama. Jangan lupa koreksi rasa, dirasa sudah pas, sudah enak. Ini bisa di rapi-rapikan kembali. Ini udah enak ya, ini udah matang, ini segar banget pol ya teman-teman. Tinggal siapkan kerupuk, udah enak ya pakai nasi hangat. Lalu matikan kompornya, sajikan ya ke piring saji seperti ini. Tetap utuh ikannya ya, nggak hancur ya, karena kita nggak aduk-aduk. Lalu diguyur aja kuahnya, seger banget. Ini dia udah jadi ya, sop ikan gurame ala Dapur Bunda Rini. Simple dan mudah ya, boleh dibikin nih di rumah biar anak-anak tambah senang makan masakan bundanya. Sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel Dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Kali ini masak kulit melinjo campur tempe. Ini dioseng-oseng atau ditumis aja dengan cabai hijau, cabai merah ya. Ini enak banget, wajib coba ya. Cocok banget dengan ikan goreng atau ayam goreng ya. Atau ikan asin pun juga mantap ya. Nah, langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, comment, like, and share juga. Pertama-tama di sini ada bahan utamanya kulit melinjo ya. Ini kulit bagian yang tua yang udah merah ya. Ini seperempat kilogram. Udah saya cuci bersih. Lalu sisihkan dulu. Tempe ada 4 bungkus ya. Ini tempenya kecil-kecil, sebenarnya ini tempe buat goreng aja. Ini saya pakai buat ditumis ya. Lalu saya potong 2, lalu dipotong-potong lagi. Nah, setelah tempenya selesai, ini bisa disisihkan ya. Lalu 3 siung bawang putih diiris aja. Bumbunya simpel banget ya teman-teman. Bawang merahnya di sini 6 siung diiris-iris aja, 6 sampai 7 siung ya. Lalu cabai hijaunya di sini saya pakai 4, cabai merahnya 3, cabai rawitnya 1 ya. Sesuai selera aja untuk tingkat kepedasannya. Lalu sisihkan setengah ruas jari lengkuas, 2 lembar daun salam ya. Lalu digoreng dulu si tempenya ini dengan sedikit garing aja. Yang minyak secukupnya, dirasa sudah garing seperti ini angkat. Lalu kurangi nanti minyaknya ya. Saya pakai di sini 3 sendok makan minyak aja. Lalu ditumis dulu si bawang merah, bawang putihnya tadi, lengkuas dan juga daun salamnya ya. Lengkuasnya saya pakai setengah ruas jari aja. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya. Di situ lengkap ya. Lalu tambahkan lengkuasnya, daun salamnya ya. Ini dimasak, ditumis sampai sedikit layu aja. Dirasa sudah layu seperti ini, tambahkan si cabai hijau, cabai merahnya tadi dan juga cabai rawitnya. Ini dioseng-oseng lagi seperti ini. Dirasa sudah layu dan harum, lalu tambahkan si kulit melinjonya yang udah dicuci tadi ya. Nah, ini boleh lagi ditambah dengan teri Medan juga enak ya. Tambah enak lagi, tapi di sini saya nggak pakai karena suami saya kurang suka. Ini begini aja juga udah enak ya. Aduk-aduk sampai semua terlumuri. Ini nggak semua daerah bisa masak ini ya. Di kampung halaman saya di Sumatera Barat nih, di sisi selatan tuh nggak pernah masak kulit melinjo seperti ini ya. Ternyata enak ya. Lalu tambahkan gula, kaldu bubuk dan juga penyedap rasa bila suka ya. Air 4 sendok makan. Di sini saya pakai gula merah ya. 1 sendok makan aja. Untuk tingkat gurih dan manisnya sesuaikan selera aja. Lalu dimasak sampai udah matang aja. Ini sebentar matangnya ya teman-teman, karena kulitnya ini udah lunak ya. Lalu koreksi rasa, dirasa sudah pas, sudah enak, lalu baru masukin si tempenya tadi ya. Nah, ini enak banget ya. Boleh dicampur dengan kecambah atau toge juga enak ya. Aduk-aduk sebentar lalu matikan kompornya. Nah, ini baru disajikan hasil seperti ini. Cantik banget warnanya, merahnya ya. Ini merah banget asli teman-teman. Nah, lalu matikan kompornya, sajikan ke piring saji seperti ini. Nah, siapkan nasi hangat, ayam goreng atau ikan goreng atau ikan asin, nih cocok banget ya, tiada lawan pokoknya. Nah, sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini. Selamat mencoba, selamat menonton, dukung terus channel Dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, comment, and share juga. Oseng-oseng kulit melinjo dengan tempe udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Resep kali ini memasak mie telur pipih atau mie gepeng ya teman-teman. Ini gampang banget, dioseng-oseng aja, bumbunya tidak terlalu ribet. Hanya iris-iris aja langsung ya. Ini enak banget, wajib coba. Ini anak-anak pun juga bisa makan. Langsung aja yuk kita ke resep-resepnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, comment, like, and share juga. Pertama-tama di sini ada mie pipih atau mie telur ya, yang gepeng seperti ini lebar-lebar. Nah, lalu ini kita keluarkan aja dari kemasannya. Ini berapa gram saya nggak lihat ya teman-teman. Pokoknya 1 bungkus seperti ini. Lalu ini akan kita pindahkan ke mangkok atau ke wadah yang besar. Nah, setelah itu ini akan saya rendam dengan air biasa aja atau air dari keran ya. Jangan pakai air panas, nanti kelembekan. Jadi nggak layer-layer lagi. Udah. Ini disisihkan dulu, ditunggu sampai lunak. Sambil menunggu minyak itu lunak ya, kita iris-iris dulu bawang merahnya. Di sini saya pakai 6 siung aja bawang merahnya.
Lalu di sini ada bawang putih juga 3 siung. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya, di situ lengkap ya. Nah, setelah semuanya selesai, ini 3 buah cabai ya, saya campur dengan cabai hijau aja, keriting seperti ini, suka-suka aja. Ini semuanya diiris aja ya. Lalu di sini ada 3 batang daun bawang, diiris aja. Untuk toppingnya di sini saya pakai bakso nanti ya, 10 biji, saya potong 2 aja. Boleh pakai sosis atau suka-suka selera ya. Lalu di sini ada cesin ya, 2 bonggol atau 1 bonggol boleh sesuai selera. Lalu ini dipotong-potong sesuai selera aja. Nah, setelah itu boleh dicuci bersih atau sebelumnya juga bisa dicuci ya, sesuai selera teman-teman aja. Nah, setelah itu ini bisa disisihkan. Kita cek mie yang tadi ya, ini udah lunak, jadi nggak perlu pakai air panas. Kalau air panas nanti gampang putus ya, dia udah lunak. Ini nggak gampang putus ya teman-teman, jadi dia tuh tetap keras, tapi dia udah lunak. Lalu ditiriskan. Nah, hasil seperti ini boleh dicek nih, tetap layer ya. Nah, walaupun mie burung dara atau mie kemasan apa aja direndam pakai air biasa aja ya. Lalu kita ceplok dulu telurnya, boleh pakai 1 atau 2 ya. Ini saya orak-arik aja dengan secukupnya minyak, 3 sendok makan minyak. Ini saya pakai 1 telur aja. Diorak-arik sampai dia kokoh ya. Nah, dirasa sudah, ini kita angkat aja, boleh dipinggirin atau disisihkan seperti ini, diangkat. Ini saya angkat aja. Lalu dengan minyak yang sama, bekas minyak tumis telur tadi, orak-arik telur tadi, kita tumis bawang merah, bawang putih, daun bawang dan juga cabai jadi satu ya, biar nanti harum ya. Jadi nggak perlu satu-satu dimasukin, semuanya aja dimasukin. Dirasa udah sedikit layu seperti ini nih. Nah, udah lanjut masukin cesinnya. Nah, setelah cesinnya masuk, ini diaduk sebentar aja, digolek-golek kayak gitu ya, diorak-arik seperti itu. Nah, cukup seperti ini. Lalu lanjut masukin mie-nya tadi. Setelah mie-nya udah, masukin si toppingnya. Saya pakai bakso aja. Ini juga udah enak ya teman-teman. Sarapan pagi juga udah pas ini ya. Lalu tambahkan si telur yang diorak-arik tadi. Kalau teman-teman punya sosis boleh ditambahkan. Lalu tambahkan kecap manis 3 sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan. Garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka ya. Nah, di sini saya tambahkan kecap ikan ya, 1 sendok teh aja. Boleh pakai, boleh tidak ya. Opsional aja, nggak wajib ya. Tapi kalau punya pakai ya. Di sini saya nggak pakai saus tiram ya. Ini diaduk-aduk aja, hasil seperti ini ya teman-teman. Ini udah enak banget ya, nggak kalah dengan yang dijual-jual di nasi goreng ya. Ini biasanya di Jawa mie gorengnya seperti ini ya, dia abang-abang nasi goreng. Ini lebar-lebar. Nah, udah seperti ini aja ini. Warnanya juga udah cantik, rasanya juga udah pas ya. Di sini kita akan koreksi rasa dulu. Belum nyicip tuh pakai itu. Nah, ini rasanya udah enak, udah pas. Untuk garam dan kecapnya udah pas ya. Untuk kecap sesuai selera aja ya teman-teman. Lanjut di sini matikan kompornya, lalu dirapi-rapikan aja, hilangkan uap panasnya dulu, baru ini disajikan ke piring saji. Nah, hasil seperti ini ya teman-teman, warnanya cantik. Kecapnya juga udah pas. Ini nggak terlalu pedas, jadi ada pedas sedikit, ada manisnya juga ya. Gurihnya juga dapat ya. Nah, ini dirapi-rapikan aja ke piring saji, siap disajikan untuk santapan keluarga besar ya. Sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini. Selamat mencoba, selamat menonton, dukung terus channel Dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya ya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe, comment, like, and share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Resep kali ini mau masak sambal merah Padang yang biasanya kita beli atau kita jumpai di warung-warung nasi Padang ya. Kali ini bikin aja, mudah dan simple ya. Ini enak banget, wajib coba ya teman-teman. Rasanya segar dan juga ada rasa manisnya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama di sini ada bahannya cabai merah keriting ya 1 on. Lalu ada tomat 2 buah. Bawang merahnya saya pakai 10-15 siung, bawang putihnya 1 siung aja ya. Di sini lebih dominan itu rasa bawang merahnya, nanti jadi manis sambalnya itu dapat dari si bawang merahnya ya. Nah, untuk tomatnya kalau memang teman-teman pakai ukuran yang besar cukup pakai 1 aja. Kalau ini saya pakai yang ukuran kecil jadi saya pakai 2 ya. Nah, lalu di sini saya sisihkan dulu sebagian separuh si bawang merahnya ini saya iris aja ya.
nanti separuhnya lagi diulek beserta bareng si cabai ya teman-teman. Nah ini diiris kasar aja seperti ini. Setelah itu sisihkan, lalu lanjut potong-potong si tomatnya tadi. Nah untuk tomatnya ini kalau misalnya gede cukup pakai satu aja, kalau kecil pakai dua ya teman-teman. Lalu dirasa si tomatnya udah selesai dipotong-potong, ini bisa disisihkan dulu. Nah lanjut setelah ini panaskan air ya, lalu tambahkan garam seberapa sendok teh. Nah kita tunggu sampai mendidih dulu, dirasa sudah benar-benar mendidih si airnya, baru masukin cabenya tadi ya. Ini cabenya aja ya teman-teman, bawangnya nggak usah, tomatnya juga nggak usah. Ini dimasak sampai dia mendidih lagi selama 2 menit aja. Dirasa sudah 2 menit udah mulai kaku si cabenya ini. Nah ini dimatikan aja kompornya, ini udah kaku ya teman-teman, warnanya tetap segar karena tadi pakai garam ya. Gunanya garam itu bikin segar ya teman-teman warnanya. Lalu dimatikan aja, langsung disaring seperti ini. Nah ini langsung diulek aja ya teman-teman selagi panas. Ini diulek kasar aja, jangan lupa tambahkan garam seujung sendok teh dulu. Nah ini dihaluskan. Nah lebih enak itu pakai ulekan ya teman-teman, boleh di chopper juga, mungkin nanti rasanya lebih beda ya, tapi saya belum pernah coba, biasanya saya haluskan aja. Dirasa sudah kasar seperti ini, tambahkan si bawang putihnya tadi. Bawang putihnya ini masih mentah ya teman-teman, lalu dihaluskan lagi. Setelah bawang putihnya masuk bertahap ya, baru masukin sisa bawang merah tadi ya. Jadi tadi bawang merahnya separuh saya iris, separuhnya saya haluskan, saya ulek bareng si cabai ya. Dirasa sudah seperti ini, kita rapi-rapikan aja, jadi nggak perlu halus ya teman-teman, cukup kasar aja. Nah udah, ini bisa disisihkan dulu. Panaskan minyak ya, ini saya pakai 8 sendok makan ya, atau 4 centong sayur ya, 4 sendok centong sayur ya. Lalu dirasa sudah panas, benar-benar panas minyaknya, goreng dulu si tomatnya tadi ya semuanya, sampai dia tomatnya ini layu aja. Dirasa tomatnya udah layu seperti ini, lalu masukin langsung si cabenya tadi. Nah ini dimasak ya dengan api sedang aja. Nah di tahap ini sampai tidak bau langu lagi, tambahkan garam ya. Lalu tambahkan sisa bawang merahnya tadi, lalu diaduk-aduk lagi seperti ini. Nah di sini emang agak banyak menggunakan minyak ya teman-teman, karena aslinya cabai merah padang itu harus banyak minyaknya. Lalu di sini tidak menggunakan kaldu ya, cukup garam dan juga penyedap rasa aja. Nah untuk penyedapnya sesuai selera aja, saya di sini pakai setengah sendok teh ya. Kalau teman-teman nggak suka, boleh cukup pakai garam aja. Jadi di sini nggak menggunakan sendok, nggak menggunakan gula ya. Hasil seperti ini tetap cantik ya teman-teman, warnanya merah banget aslinya ini ya, cuman pencahayaan di dapur saya kurang ya, jadi kurang merah ya teman-teman. Ini dimasak lagi sampai tercium bau harum dan nggak langu lagi ya, biar nanti nggak gampang basi ya teman-teman. Lalu ini dimasak. Nah hasil seperti ini ya, udah cukup seperti ini aja, digolak-galik seperti ini, dibolak-balik aja. Nah ini disiapkan ya ikan goreng, ayam goreng, atau dendeng balado juga bisa ya. Dendeng yang dagingnya udah digoreng, jadi dimakan sama ini sama aja ya teman-teman. Sambalnya ini juga ya. Untuk balado ayam juga sambalnya ini ya. Lalu sajikan aja ke piring saji ya teman-teman, seperti ini. Nah mudah sekali ya, ini rasanya enak dan gurih ya. Ini udah jadi sambal merah padang ala dapur Bunda Rini. Nah ini dia ya teman-teman, siapkan lalapan, daun singkong atau rebusan bayam ya. Jangan lupa boleh disanding dengan ikan goreng atau ayam goreng ataupun daging goreng ya. Nah sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat Lebaran, assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Bunda Rini. Kali ini mau masak yang lagi viral itu ya teman-teman, sarden serundeng ya. Saya bikin telur dadar kesukaan anak-anak saya. Ini yang kedua kalinya saya bikin ya teman-teman. Selain rasanya gurih, kaya akan gizi ya. Ini cocok banget buat menu makan pagi ataupun makan malam ya. Nah rasa daging ikannya itu benar-benar enak, gurih ya. Ini tebal banget ya.
Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga. Di sini ada bahan utamanya sarden serundeng yang kemasan kecil, kaleng ya. Nih seperti ini yang kecil aja. Ini teman-teman boleh jumpai di toko-toko terdekat atau di supermarket kesayangan teman-teman. Terus lalu kita buka aja tutupnya. Terus saya saring ya kuahnya ini, airnya. Saya nggak pakai airnya, lalu saya ambil dagingnya aja, tuangkan ke piring. Lalu ini akan kita hancurkan pakai garpu ya, dibejek-bejek aja pakai garpu. Seperti ini. Nah, setelah itu ini bisa disisihkan. Di wadah yang lain kita akan pecahkan telur ya, 3 butir telur ayam. Lalu tambahkan garam sejumput, penyedap rasa sejumput aja, kaldu bubuk seujung sendok teh atau seperempat sendok teh sesuai selera. Lalu dikocok-kocok sampai sedikit berbuih. Setelah itu tambahkan si ikan sardennya tadi yang udah kita hancurkan seperti ini. Ini wangi banget kalau udah matang teman-teman, enak ya. Lalu tambahkan daun bawang 2 batang ya. Bawang putih yang udah diiris 2 siung, bawang merahnya 4 siung. Itu resep lengkapnya teman-teman. Boleh cek di kolom deskripsi di bawah video ya. Boleh tambahkan cabai giling atau cabai iris kalau teman-teman pengen pedas ya, karena ini buat anak-anak. Jadi saya nggak pakai yang cabai ya. Setelah itu sisihkan, goreng di minyak yang panas ya. Secukupnya aja. Jadi minyak itu harus benar-benar panas. Setelah panas masukin adonannya, lalu kecilkan apinya benar-benar kecil ya. Lalu digoyang-goyangkan sedikit kalau udah kokoh bagian bawahnya agar tidak lengket ya. Nah, kalau untuk membaliknya teman-teman boleh, saya sarankan boleh pakai saringan ya atau serokan ya teman-teman. Jadi kalau saya balik seperti ini aja ini agak ini ya, agak belah ya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau saya sarankan pakai saringan ya. Nah, ini dimasak sampai benar-benar bagian bawahnya kokoh lagi. Nah, dibalik seperti ini ya, dibantu dengan saringan untuk mengangkat ayam atau ikan ya. Nah, setelah itu kita tunggu lagi sampai dia benar-benar kering ya. Apinya tetap kecil ya teman-teman, minyaknya secukup aja. Kayak kita bikin telur dadar pada umumnya ya. Setelah matang, kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan dulu sampai minyaknya benar-benar kering, baru kita sajikan ke piring saji. Jangan lupa dipotong-potong sesuai selera aja. Ini saya potong kayak telur dadar Padang ya teman-teman. Ini enak banget, rasa ikannya itu gurih ya, wangi juga. Pokoknya anak-anak tuh suka, semua keluarga suka ya. Nah, ini cocok banget nih buat menu sarapan pagi dan juga makan malam ya. Nah, ini dia udah jadi ya, telur dadar sarden serundeng. Selamat mencoba, selamat menonton. Dukung terus channel Dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya ya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Resep kali ini yang berkuah santan, ini enak banget, kuah kuning. Ini ikan asap manyung ya, asli dari Pati, oleh-oleh dari ibu mertua saya. Saya bikin masakan yang berkuah-kuah ya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga. Di sini ada 4 potong ya ikan asapnya seperti ini. Lalu ini disisihkan dulu ya, ini udah diasap ya teman-teman, nggak perlu digoreng, nggak perlu dibakar lagi, udah asli dari sana. Lalu 5 buah itu 5 kotak ya tahunya, sisihkan dulu. Ada bahan tambahan di sini, ada buncis ya, ada buncis, udah saya bersihkan. Lalu ada pete, cabai merah, cabai hijau, daun salam, lengkuas, dan juga daun jeruk ya, nanti 1 batang serai. Lalu sisihkan dulu. Bumbu yang dihaluskan ada jahe, kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah ya. Masing-masing teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video untuk resep lengkapnya. Tambahkan garam ya, boleh diulek seperti ini atau di blender aja. Ini saya ulek aja ya teman-teman. Udah halus seperti ini, jangan lupa dirapi-rapikan, sisihkan dulu. Lalu lanjut kita potong menyerong aja ya, dibelah 2 aja untuk tahunya ini. Jadi segitiga gitu ya, sesuai selera. Setelah dipotong-potong, lalu ini disisihkan dulu. Nah, sebagian bawang merahnya itu saya iris-iris ya. Jadi sebagiannya saya ulek dengan bumbu, sebagiannya saya iris ya nanti biar masakannya harum. Lalu di sini untuk cabenya juga diiris-iris aja. Jadi anak-anak pun juga bisa makan karena buahnya nggak terlalu pedas.
Boleh cabenya juga kalau pengen pedas boleh dihaluskan cabenya juga bisa ya, berserta bumbunya tadi. Lalu diiris menyerong aja si buncisnya, sisihkan. Kita panaskan minyak, kita goreng dulu nih si tahunya ya. Setelah si tahu bagian bawahnya udah berkulit, lalu kita balik. Nah, ini ditunggu dulu bagian bawahnya juga berkulit, lalu diangkat aja. Cukup seperti ini aja, nggak perlu terlalu berkulit banget ya. Sisihkan, kurangi minyaknya, saya pakai 3 sendok makan minyak aja. Saya tumis dulu si bawang merah yang tadi diiris separuh ya, sebagian diiris ya. Cukup sampai layu aja, udah harum gitu ya, jangan terlalu kuning kecoklatan, nanti rasanya juga nggak enak ya. Jadi layu aja. Cukup seperti ini, lalu tambahkan bumbu yang dihaluskan tadi. Tambahkan daun-daunnya ya, daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas, serai ya kalau ada. Lalu dirasa sudah harum dan warnanya juga udah glowing, udah tanak. Lalu tambahkan santan. Boleh di tahap ini dimasukin ikannya juga bisa ya. Dimasak dulu ikannya tadi berserta bumbu. Setelah udah meresap bumbunya ke ikannya, baru ditambahkan santan juga bisa. Tapi kalau ini saya nggak mau terlalu lama masak ikannya, jadi saya masukin santan dulu. Tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka ya. Jangan lupa gula pasir secukupnya aja. Masing-masing teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video untuk resep lengkapnya. Lalu ini dimasak sampai benar-benar kuahnya ini tanak dan mendidih ya. Jangan lupa diaduk-aduk, sering-sering diaduk ya agar si santannya nggak pecah. Ini udah harum banget ya. Dirasa sudah tanak dan mendidih, si santannya udah benar-benar tanak, udah keluar kayak minyak-minyak gitu. Baru tambahkan si ikan manyungnya tadi dan juga tahu yang digoreng tadi ya. Ini dimasak lagi sampai si kuahnya ini meresap ke dalam tahu dan juga ikannya. Ini bikin makan lahap ya teman-teman. Siapkan kerupuk, udah mantap ya. Nah, lalu setelah udah matang, udah surut kuahnya, tambahkan si cabai dan juga buncisnya. Peteknya jangan lupa ya, di tahap ini sebentar aja agar si buncis dan peteknya ini tetap crunchy, keras-keras dimakan, tetap hijau, dan cabai juga tetap merah. Ini dimasak sebentar aja, kurang lebih 1 sampai 2 menit aja, 1,5 menit ya. Lalu koreksi rasa, dirasa sudah enak, udah pas, lalu dicek seperti ini ya, hasilnya tetap hijau ya si buncisnya. Nah, ini rapi-rapikan aja bagian pinggirnya. Setelah itu kita matikan kompornya ya teman-teman. Lalu dihilangkan dulu uap panasnya. Hasilnya seperti ini. Lalu sajikan ke piring saji. Ini dia udah matang ya teman-teman. Udah jadi ikan asap kuah kuning ala dapur Bunda Rini. Nah, sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.